Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang diserang oleh sekutu dan menyerahkan persyarat kepada mereka. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang tersebut. In 1945, final defeat came to the Japanese. Saudara-saudaraku, saya telah menerima kabar baik bahwa Jepang mengalami kekalahan melalui siaran divisi London di Bali. Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan itu, terutama Soekarno dan Bung Karno, untuk kemerdekaan Indonesia. Benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi jangan sampai proklamasi dibuat oleh PPKI. Kenapa begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia diikut campuri oleh Jepang. Maka dari itu kita sepakat bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang, melainkan atas usaha kita sendiri. Musafir benar, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus memutus kerjasama Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang diwakili Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Soekardi menuju kediaman Soekarno di Jakarta. Mereka bertujuan untuk menyampaikan hasil rapatnya kemarin. Ada apa ini? Bu, kami membawa berita penting. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Kabar penting apa yang lalu masuk? Begini Bu, Jepang telah kalah. Kami mendengar berita itu dari siaran radio BBC London di Bandung. Kami golongan muda menyetujui serasa bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti seperti itu. Kita harus bicara ini di sidang PPK nanti. Kita tidak bisa membahas persoalan kemerdekaan bersama PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang, dan kemerdekaan kita adalah atas usaha kita sendiri. Bukan begitu. Seharusnya kita mempertahankan kemerdekaan melalui PPKI. Kita bisa, Bu. Kita pasti bisa. Kekuatan kita sangat lemah. Bagaimana kita melawan armada Jepang yang kuat itu? Bagaimana sebenarnya kita nanti? Di mana kesempatan kalian di bilang itu? Tapi Bu, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat juga rakyat mengakhiri penderitaan. Baiklah, kita berpikir terlebih dahulu. Baiklah, kami pamit. Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua itu, golongan muda yang kesal itu pun pamit dari kediaman Soekarno. Kemudian setelah itu, golongan tua yang diisi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun mengadakan rapat. Bagaimana ini? Golongan muda menuntut kita untuk mempromosikan kemerdekaan. Tunggu, Bung. Kita tidak boleh dulu. Betul, kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus fokus ke armada Jepang. Bagaimana caranya mereka tidak kembali menguasai Hindia Belanda. Biar proklamasi kita bahas kembali di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus nanti. Bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita biarkan saja? Iya, biarkan saja mereka. Lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita yang harus memikirkan ke depannya. Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Sementara itu di tempat yang berbeda, golongan muda kembali mengadakan rapat dan akhirnya sepakat untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka semua sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Telegram dari Kaisar Hirohito tentang ajakan damai Jepang terhadap sekutu pun semakin membulatkan tekad golongan muda. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencuri Soekarno dan Muhammad Hatta yang tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Ada apa ini? Telah terjadi kerusuhan di Jakarta, Bu. Kami bermaksud membawa Bu ke tempat pengamanan di Rengas Dengklok. Benar, Bu. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut. Baiklah. Ada apa ini? Di Jakarta terjadi kerusuhan, Bu. Sebaiknya ikut kami ke tempat pengamanan. Tempat pengamanan apa yang kalian maksud? Pada sore harinya, Ahmad Subarjo bersama Peta mendatangi kediaman Wikana untuk menanyakan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku.
kami akan menjanjikan keselamatannya ia di Jakarta. Baiklah. Setelah itu, Ahmad Subarjo, Wikana, dan Peta pergi menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Baiklah. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan besok. Armada sudah kami siapkan di Jakarta. Baiklah, kami akan melakukannya besok pagi. Tapi, karena tentara Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, bagaimana jika kita merumuskan di rumah Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, Bro. Saya setuju. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok itu. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi itu dilakukan di rumah salah satu Panglima Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Apakah ada pena dan kertas? Ini sudah saya siapkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Naskah ini tidak bisa ditandatangani oleh BPK. Bagaimana jika ditandatangani oleh para hadirin sekalian, seperti teks, deklarasi, bangkok? Tidak, jangan seperti bangsa lain. Lantas bagaimana, Bro? Karena ini berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan penandatanganan teks ini diwakili oleh Bung Karno dan Hatta, perwakilan atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, siapa yang akan mengetik naskah ini? Baik Bu, apakah ada mesin ketik di sini? Baiklah, mari ikut saya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku sapa Indonesia merdeka.